Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapak kirang kompak, yang ibu-ibu kirang serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita awali dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dari rampung itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima, amma ba'du. Allahumma 'allimna 'ilman nasiru bihi kamilin wa 'amalan taj'aluna bihi minal muttaqinal maqbulin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una fid-dini wad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke majlis berpakaian rapi, ketemu Pak Rafi diajak selfie. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahmi, menjaga hati, memperbaiki diri. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mana suaranya yang pagi hari ini bisa bangun dengan sehat walafiat? Alhamdulillah. Bisa bangun sehat walafiat, bisa masih memeluk suaminya. Alhamdulillah. Saja alhamdulillah. Suaranya bapak-bapak yang pagi hari ini alhamdulillah bisa bangun pagi, memandangi wajah sang istri, pergi sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu Dwi pergi membawa tomat dan dodol. Pagi-pagi yang semangat dong. Alhamdulillah. Baik, maka izinkan saya pada pagi hari ini, setelah tadi disentil Pak Harawi, 1 tahun baru bisa bersilaturahmi lagi. Ngelak terus kalau betul. Kalau Benigo ada beberapa agenda kampus yang rencananya bersamai Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa ke Jordan, ke Mesir, itu alhamdulillah boten sios. Perang Iran dan Israel, Amerika. Alhamdulillah pagi hari ini bisa menyambung silaturahmi, meskipun hanya beberapa menit saja. Insya Allah mari kita optimalisasikan, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Satu, dengan niat menambah ilmu, karena dengan ilmu inilah kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, memperbaiki ibadah, meluruskan akhlakul karimah. Hanya dengan ilmu. Sebab apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Satu iman. Alhamdulillah kita semuanya beriman. Yang kedua ilmu. Maka iman dan ilmu dalam pandangan gerakan Muhammadiyah senantiasa bersinergi. Dan ilmu tidak punya batas, tidak punya sekat. Kita bisa mendapatkan ilmu dari membaca. Tapi kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu kalau suruh membaca, apalagi membaca buku, kayaknya
sudah tertinggal. Bukunya yang dibaca sekarang PDF, itu pun kalau masih ada di HP. Kalau tidak sempat membaca, maka mengkaji, ngaji, ngaos, majelis taklim. Karena memang demikianlah, sebagian kita ada yang lebih nyaman untuk menelaah sendiri, ada yang lebih nyaman berdiskusi, mengkaji bersama, tapi tujuannya sama, yaitu menambah ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menambah dan menambah. Apa yang ditambah? Dua hal. Satu ilmu, satu lagi apa? Berzikir. Berzikir. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi kita untuk menambah senantiasa ilmu? Perintah. Kalau disampaikan kepada Nabi Muhammad, berarti juga kepada umatnya. Selama tidak ada hal yang mengkhususkan untuk Nabi Muhammad, termasuk menambah ilmu, perintah kepada Nabi Muhammad, demikian juga perintah untuk kita, umat Nabi Muhammad. Wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkanlah, berdoalah, ya Allah, tambahilah aku ilmu. Maka di antara doa kita senantiasa sebelum belajar, setelah belajar, setiap saat untuk senantiasa ditambah ilmu kita. Karena ilmu itu terbatas, Bapak Ibu. Ilmu kita itu terbatas oleh alat untuk mendapatkannya. Leres. Maka ketika mata fokus, telinga gini fokus. Nah, tangan juga ikut fokus. Maka ibu-ibu ini subhanallah, ada yang mencatat. Nah, bagi yang tidak mencatat dengan alat tulis, saya catat dengan hati saya, Ustaz. Masya Allah. Kenapa? Karena harus totalitas. Kalau tidak totalitas, ilmu sudah terbatas, alat kita juga sudah terbatas untuk menangkap ilmu. Apalagi sambil tergelung-gelung, apalagi sambil scroll. Lalu karena keterbatasan media kita, maka sekali kita duduk di majelis, kalau bisa fokus. Maka alhamdulillah gerakan Muhammadiyah itu berbeda dengan yang lain. Segala sesuatu harus efisiensi, sesuai dengan tujuan, target, tidak banyak keluar-keluar. Yang penting amal praktek nyata. Kalau duduk bersama tidak usah lama-lama. Yang penting tujuan sudah tersampaikan, maksud dan manfaatnya sudah tercapai. Alhamdulillah. Tidak banyak keluar biaya, demikian juga tidak banyak foya-foya. Efektif, sesuai dengan tujuan. Maka waktu yang sedikit, kesempatan yang singkat kita gunakan dengan sebaik mungkin, bisa fokus. Coba panjenengan cek contohnya. Kenapa media ilmu kita terbatas itu, Bapak Ibu? Saya berbicara di sini, mungkin yang mendengar dan menyimak ya hanya di ruangan, di masjid ini. Nanti di belakang masjid sana yang sibuk menyiapkan sarapan, yang belum tentu bisa fokus. Yang dengar, tapi belum tentu bisa fokus benar. Karena ilmu, untuk mendapatkan ilmu, media kita terbatas. Apalagi kalau sudah terbatas, namanya yuswa, kesehatan, waktu, dan seterusnya. Maka
sekali kita mendapatkan kesempatan, kita gunakan dengan sebaik mungkin, insya. Yang kedua, Nabi Muhammad diperintahkan untuk senantiasa menambah dan terus memperbanyak. Apa itu? Berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian selalu, semakin banyak berzikir. Tidak ada batasnya Bapak Ibu, zikir itu. Panjenengan mau sholawat, mau baca istighfar, mau baca tasbih, terserah. Pagi, siang, sore, malam, mau tidur dalam keadaan ngantuk, duduk, sibuk, satu-satunya ibadah yang paling fleksibel, sangat mudah sekali kita lakukan, berzikir. Apalagi di hari-hari yang sangat istimewa seperti beberapa hari yang lalu, 1 Dzulhijjah hingga 10, 11, 12, dan hari-hari yang lain yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang kita bertanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kenapa ibadah itu dalam syariat Islam, contoh sholat, kita yakin kalau sholat itu sangat bermanfaat untuk kita. Yakin apa yakin? Yakin. Tetapi kenapa hanya 5 kali sehari semalam? Padahal sangat bermanfaat. Yang wajib, yang sunat yang masih banyak. Tetapi tidak setiap saat terus kemudian sholat terus. Tidak tahu? Betul. Demikian juga ibadah puasa wajib hanya pada bulan Ramadan. Kenapa hanya 1 bulan saja Ustaz? Bapak Ibu, padahal puasa itu menyehatkan, ngirit yang jelas, ekonomi, ya, mudah bersedekah, menambah semangat tilawah. Nah, benar atau benar? Benar. Tetapi kenapa hanya 1 bulan Ramadan saja ibadah puasa itu diwajibkan? Dan seluruh rangkaian ibadah dalam syariat Islam hanya pada waktu-waktu tertentu. Apalagi ibadah haji. Ibadah haji. Tanggal 9 Dzulhijjah ada rukun haji namanya wukuf. Setelah wukuf kemudian mati di Muzdalifah, dilanjutkan dengan lempar jumrah atau jamrah, Aqabah, ula, wusta, sa'i, sebelumnya tawaf, dan kemudian tahallul. Tidak lebih dari 1 pekan selesai dalam 1 tahun, dan itu pun hanya bagi yang mampu, sehat jasmani, ya, biaya lunas, aman perjalanan, tidak ada halangan apapun. Ya, memang demikian syaratnya. Padahal ibadah haji memiliki hikmah manfaat yang sangat luar biasa, baik untuk individu maupun untuk umat. Membersihkan dosa, menyatukan umat Islam yang sedang berperang, yang sedang berbeda pendapat, yang sedang berselisih politik jadi satu di Mekah. Manfaatnya luar biasa. Tetapi kenapa hanya 1 kali dalam 1 tahun? Seumur hidup bahkan hanya 1 kali saja. Hikmah di antara hikmahnya yang sangat besar adalah Bapak Ibu, seluruh ibadah dalam Islam itu hanya sebagai pelatihan.
Pelatihan apa? Untuk kehidupan. Nah, ini kata kuncinya. Tadinya sudah saya siapkan slide-nya, Bapak Ibu. Nah, kalau patus flash disk, saya enggak. Dikirim WhatsApp misalkan, mohon nomor telepon, mungkin nomor rumah, terus kunci 08 sekitar kayak apa itu. Nah, sebatas sing nyatet tuh gampang, sing ngapal di langsung gampang. 085 64 302 302 40 085 64 302 40 085 kata kuncinya apa Bapak Ibu? Ibadah sebagai pelatihan kehidupan. Tapi panjenengan perlukan sekedar bagaimana ibadah dalam syariat Islam kita itu sebagai pelatihan kehidupan. Apa yang kita lalui dalam 24 jam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun penuh. Kemudian apa manfaat hikmah daripada ibadah itu? Nah, itu jawaban. Nah, baru nanti kita kemudian ulas dalilnya kados pundi. Buktinya dari Al-Quran ataupun dari hadis Kanjeng Nabi itu seperti kok ibadah itu sebagai pelatihan dalam kehidupan. Kalau pelatihan penting apa penting? Penting. Tapi jauh lebih penting setelah pelatihan. Itu karakteristiknya pelatihan dan kehidupan. Pelatihan penting, tapi setelah pelatihan jauh lebih penting. Sambil nunggu suratnya, panjenengan coba renungkan, kira-kira penjelasannya bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hasil tinju. Terus siap tuh. Kok tiada muncul? Jamaah sama-sama. Ada banyak persoalan dan pertanyaan yang timbul setelah kita sholat, Ibu. Dapat. Setelah kita sholat. Contohnya begini, dan ini sering kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apalagi anak-anak kita, putra-putri kita yang sudah mulai tumbuh dewasa, balik-balik. Bapak, Ibu, katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu temanku sholat kok masih suka usil ya. Itu tetangga kita Pak, sholat juga di masjid, berjamaah, rajin, puasa juga, tetapi masih suka. Napa kita enggak Nah, berarti sholatnya belum sholat benar apa? Ya tidak tahu. Karena hakikat sholat apakah benar-benar sudah sholat ataupun tidak, siapa yang tahu?
kalau bukan diri kita sendiri ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita coba kupas sekali lagi. Kata kuncinya, ibadah itu hanya sekedar pelatihan. Meskipun pelatihan penting ataupun penting, ya sangat penting, tetapi jauh akan lebih penting manakala efek, dampak, pengaruh, hikmah, manfaat dari ibadah-ibadah itu di luar sholat, di luar puasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat apa? Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata. Sama-sama. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu berupa Al-Quran. Tidak hanya sekedar dibaca, tetapi harus dibaca dan dibacakan, dibaca dan dibacakan. Dibaca untuk diri sendiri, dibacakan untuk keluarga, dibacakan untuk masyarakat. Setelah dibaca, dipahami, ditadaburi, kemudian diamalkan, syukur-syukur disyiar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Satu, perintahnya membaca Al-Quran. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tasih gadang agenda ba'da maghrib dugi isya tilawah. Masih ada acara tilawah bersama dalam keluarga kita ba'da maghrib sampai isya kita. Masih alhamdulillah ba'da subuh kita jam gangsal atau setengah 5 sampai setengah 6, ya tidak harus 1 jam. Masih alhamdulillah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca, karena Al-Quran adalah sumber pengetahuan, dan dari pengetahuan itulah kita menjaga dan meningkatkan keimanan. Baca Al-Quran, baca dan baca. Karena sumber pengetahuan dan keimanan kita itu dari Al-Quran. Satu huruf bernilai ibadah, apalagi nanti kalau dipahami. Baca terjemahannya. Asal Pak Suluk baca terjemahan bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Yang tidak bisa paham bahasa Indonesia di bahasa Inggris, yang tidak paham baca dengan paham di bahasa Indonesia maupun penonton. Paham, setelah paham kemudian direnungi, diamalkan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca dan bacakan, baca dan baca. Maka putra-putri kita, anak-anak kita sejak kecil kita didik di TPI, TPA, karena memang Al-Quran lah yang akan menjadi inspirasi, sumber pengetahuan dan ilmunya nanti, dan yang akan menjaga keimanan. Setelah itu kita punya pengetahuan tentang Islam, maka ibadah berikutnya harus kita tata, kita jaga, dan ibadah yang paling utama adalah sholat. Maka perintah berikutnya wa aqimis sholat. Berikutnya
Nah, perintah sholat, karena sholat ini simbol ibadah yang paling utama, yang paling pokok. Ibadah yang lain akan mengikuti, dan mengikuti. Salah satu manfaat hikmah ibadah sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, tetapi tidak setiap orang yang sholat bisa kemudian mencegah, melindungi diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana dan bagaimana seharusnya kita setelah sholat? Kalau kita kaji, waladzikrullahi akbar. Nah, ini jawabannya, bagaimana kok ibadah bisa menjadi pelatihan untuk kehidupan dan mengingat Allah. Waladzikrullahi akbar, jauh lebih besar manfaatnya, lebih besar tantangannya. Sederhananya begini, panjenengan kalau sudah takbir Allahu Akbar, ingat kepada Allah. Ingat, artinya apa? Allah Maha Besar. Lebih besar daripada apa? Daripada ego kita, daripada keangkuhan kita, daripada kesibukan kita, daripada jabatan kita, daripada status kita, dan seterusnya. Allah Maha lebih besar. Lebih besar. Ketika Bapak Ibu kita semua bisa mengingat berzikir Allah di luar sholat, maka pahalanya akan lebih besar. Panjenengan sambil naik motor, Bismillahirrahmanirrahim, kata ucapan basmalah ini tidak akan keluar dari mulut seseorang kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak pernah sholat. Maka kalau kita sholat, otomatis kita mengingat Allah. Tetapi di luar sholat, nyetar mobil, ya, pegang pisau, ya, nah, pegang alat tulis, pegang laptop. Kalau kita masih bisa mengingat Allah, masya Allah. Apalagi satu jual beli, masih bisa mengingat Allah, maka itu pahalanya jauh lebih besar. Berarti sholat sebagai pelatihan agar kita di luar sholat senantiasa ingat kepada Allah. Apa diantaranya? Kalau dalam sholat kita subhanallah walhamdulillah dan seterusnya, inna sholati wa nusuki, subhana rabbiyal a'la, at-tahiyat. Kita ingat kepada Allah. Di luar sholat kita masih ingat tentang Allah, siapa Allah, bagaimana nikmat-nikmat Allah. Super, luar biasa. Panjenengan di pasar ingat Allah, mau memanipulasi harga atau mundir itu apa? Ini kebahasaan kami mau mengurangi timbangan, ingat Allah, maka tidak akan jadi. Kita tahan diri kita. Kenapa? Karena kita sudah sholat, dan sholat kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka anak-anak kita, putra-putri kita, keluarga kita membuka laptop. Wah, kalau sudah namanya buka WhatsApp, buka Facebook, media sosial yang lainnya, TikTok, dunia akhirat sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Maka ketika kita membuka HP, kita masih bisa berzikir Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, Allahu Akbar. Luar biasa itu, dan itu jarang sekali yang bisa melakukan. Waladzikrullahi akbar. Maka sholat kita berdampak efektif. Sholat kita efektif, pengajian kita efektif meskipun hanya sebentar, 1 pekan sekali, tetapi efisien, efektif, sesuai dengan tujuan, praktis, dan itu yang kita
harapkan dan kita sukai, kita cintai dan harus kita kembangkan, kita jaga, lestarikan bersama persyarikatan Muhammadiyah. Maka baginda Rasulullah SAW kayaknya betul-betul Islam. Man dzakarani fahuwa muti'un li, man dzakarani fahuwa muti'un li, dzakartuhu bi maghfirati. Barang siapa yang mengingatku sambil mempraktekkan beramal dalam kehidupan sehari-hari, maka aku akan menyebut-nyebut dia, orang itu, dengan ampunanku, maghfirahku. Kalau kita sudah diampuni, maka rahmat akan dibukakan, barakah akan ditambah. Man dzakarani fahuwa muti'un li, barang siapa yang mengingatku, dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengingatku fahuwa muti'un li, dengan ketaatan, artinya dipraktekkan langsung. Tidak hanya ketika membaca Al-Quran, tidak hanya sholat, tidak hanya ketika berpuasa, tidak hanya ketika sedang bersedekah. Di luar ibadah khusus itu, kita sambil berjualan, kita sambil berjalan-jalan, kita sambil berolahraga, kita sambil naik kendaraan, kita masih mau berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka dzakartuhu bi maghfirati, jaminan Allah satu, pasti diampuni dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama kita. Disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pula disentil haram tidak dijatuh lagi. Baik. Maka wa man dzakarani fa huwa asli dzakartuhu bi maqti. Sebaliknya ancaman Allah, barang siapa yang pura-pura mengingatku, pura-pura menyebutku, hanya sekedar pura-pura berzikir. Ngertos? Pura-pura berzikir saja ya. Saja ya. Wa man dzakarani fa huwa asli, barang siapa yang mengingatku sementara dia berlimang dengan dosa dan maksiat, apalagi dosanya besar. Nah, ini persoalan kita dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengatasnamakan agama, memanfaatkan Islam, ya, melabeli tokoh agama, fahuwa asli, sementara dia penuh dengan dosa dan maksiat, tidak sadar, bahkan sengaja. Dia tahu kalau itu dosa dan maksiat, tidak tahu bagaimana kiai, ulama, pimpinan pesantren kok terjadi tidak? Ya, kepala madrasah kok, guru PAI, guru itu Pak. Terjadi itu terjadi. Bahwa asli, pura-pura mengingat, pura-pura bersih, tetapi dia senantiasa terus berbuat dosa dan maksiat. Dzakartuhu bi maqti, maka aku akan menyebut-nyebut dirinya dengan kemurkaanku. Sebaliknya, maka konsep berzikir dalam Muhammadiyah bukan sekedar lisan, penting, ya sangat penting. Dengan lisan penting, tetapi jauh lebih penting adalah bitaati, dengan ketaatan, dengan amaliyah. Maksudnya apa? Nah, panjenengan subhanallah membaca tasbih sambil bekerja, baca istighfar sambil menghitung gaji, sakit? Istighfar sambil menghitung gaji, menghitung utang. Jangan bertanya. Ya seringnya kan kita kalau mendapatkan penghasilan gaji transferan, alhamdulillah, astagfirullahnya nanti dulu. Yang penting alhamdulillah, ya betul apa saja. Tapi iringi, barengi kemudian dengan astagfirullah. Kok menawi ada hak yang belum kita tunaikan.
Namanya rezeki itu kan namun sebentar lagi Bu ya. Hari ini mampir di rekening saya, besok sudah pindah ke istri. Jangankan besok, nanti malam sudah diingatkan, Pak, Mas, SPP sudah pindah lagi. Besoknya lagi apalagi sudah setengah berkurang. Akhir bulan tinggal nol. Saldo. Sudah dapat notifikasi. Saldo tidak mencukupi. Boleh menaik. Alhamdulillah. Maka kembali Bapak Ibu ya. Waladzikrullahi akbar. Kalau kita bisa mengingat Allah, berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah sambil kita praktekkan, atau dalam kehidupan kita sudah terlatih untuk senantiasa ingat, aku pernah sholat, aku sedang sholat, aku berpuasa, pernah berpuasa, dan akan terus berpuasa, itu pahalanya jauh lebih besar. Ibu-ibu ketika bersama dengan ibu-ibu yang lain sudah selesai pekerjaan, sambil menunggu putra putrinya di TK, ngobrol sambil bertas sakit. Ngerasani sambil tulis sakit. Luar biasa. Bapak-bapak bekerja gaji nopo, motong kayu nopo, nyangkul nopo, oh bapak bisa insya, karena berzikir itu ibadah yang paling terbuka, tidak terbatas. Panjenengan berhadas, panjenengan bernajis, masih boleh berzikir sambil duduk, sambil terlentang, bisa berzikir. Sesibuk apapun kita bisa berzikir. Ditegur oleh atasannya, kerja sambil bermimpi, buat panjenengan dosa bermimpi, hatinya yang berzikir masih bisa. Dan justru barangkali ketika hati kita senantiasa terpaut berzikir kepada Allah, waladzikrullahi akbar, berzikir kepada Allah akan jauh lebih besar pahalanya, lebih besar daripada pekerjaannya, lebih besar daripada penghasilannya, lebih besar daripada segala sesuatu dalam kehidupan kita. Maka coba panjenengan renungi. Kita diperintahkan membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran mendapatkan inspirasi, pengetahuan, keimanan yang bertambah. Kita lanjutkan dengan amal ibadah, terutama dengan ibadah sholat. Ibadah sholat akan mengingatkan kita, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana? Ibadah yang senantiasa mengantarkan kita senantiasa ingat kepada Allah. Jadi kenapa hanya 5 kali sehari semalam? Karena hanya sebagai pelatihan. Sisanya ya, 5 kali sehari semalam itu kita berapa menit? 25. Ya, antara 25 sampai 30 menit. Setengah jam toh, 23 jam setengah. Nah, panjenengan diuji. Kita diuji apakah pelatihan sholat itu masih membekas atau tidak. Maka menawi panjenengan baca terus bacaan lafal-lafal sholat itu dari awal niat sampai salam terakhir, seluruh rangkaian ibadah sholat dari gerakan itu mencerminkan seluruhnya adalah aktivitas kita sehari-hari. Kadang berdiri, kadang bungkuk, kadang sujud, kadang sujud, kadang duduk. Ya demikianlah aktivitas kita. Nah, coba panjenengan nek adil jumeneng terus, ayo pegel. Tapi balas ibunya darah rendah. Maka kadang bungkuk, kadang sujud, kadang duduk. Dan duduknya juga tidak monoton. Kadang sila, kadang idgham, tawarruk dan seterusnya. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan itu sejatinya adalah tempat kita diuji
Dan untuk bisa melalui ujian itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pelatihan namanya ibadah. Ini terlebih kehanten dasar Pak Sugeng wonten. Hanten dasar dari literatur para ulama kita nggih wonten. Ya kita harus. Maka di sini saya kutipkan namanya Tafsir Ibnu Asyur. Beliau ulama abad ke-14 dari Tunis, salah seorang ahli ulama tafsir, bahasa, fikih, tasawuf dan seterusnya, ilmu pengetahuan juga tidak tertinggal. Namanya Muhammad Tahir Ibnu Asyur, punya karangan tafsir namanya Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, termasuk tafsir yang paling mutakhir, yang paling akhir, yang menjadi rujukan para peneliti dan pengkaji tafsir. Namanya At-Tahrir wa Tanwir. Pun salajengipun mawon. Nah, panjenengan saged mau Ibu Bapak dari belakang depan. Tapi panjenengan cermati rumiyin. Kalau silau Juga Pak, silakan. Jadi intisari dari ayat tersebut surat Al-Ankabut ayat 45 menurut Ibnu Asyur berkaitan dengan ibadah sebagai pelatih. Makna ayat bukanlah bahwa setiap orang yang sholat pasti terbebas dari kesalahan, dosa dan maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Saya sendiri mewakili panjenengan tidak setiap saat bisa mengontrol emosi, tidak bisa menahan diri dari dosa dan maksiat, karena memang demikian tabiat manusia. Maka penjelasan beliau bahwa sholat yang dihayati dengan benar akan semakin menguatkan hati untuk menjauhi kemungkaran. Dari hati, ibarat kompas yang menunjukkan tujuan perjalanan. Jadi kembali kepada hati kita, semakin kita mampu menghayati pesan-pesan dari ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain, maka dalam kehidupan nanti sehari-hari apa yang kita lakukan, kita akan terinspirasi, terdorong dari penghayatan hati kita ini. Nah, disinilah kuncinya Bapak Ibu, betapa penting kita menjaga hati. Nah, kalau hati kita hidup, maka zikir kita akan senantiasa hidup. Ingat terus, saat kita lalai, nah disitulah ujian benar-benar kita akan diuji. Saat hati kita kosong, saat itulah kemudian kita akan merasakan betapa beratnya meninggalkan suatu dosa dan maksiat meskipun hanya sederhana kecil dibandingkan melaksanakan ibadah yang paling besar. Kadang ibu, bapak, manusia meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, dosa dan maksiat yang paling kecil itu jauh lebih berat daripada melaksanakan ibadah yang paling besar atau paling berat. Betul atau betul? Kadang. Nah, di sini kemudian dari orang ke orang berbeda-beda. Orang ke orang berbeda-beda. Maka arti penting kita majelis taklim, saling menasihati, saling mengingatkan. Kenapa? Karena hati kita terus bolak-balik. Ya. Iman kita kadang naik turun, pasang surut. Berikutnya, slide terakhir. Sholat bukan borgol yang memaksa tangan terhenti atau berhenti dari dosa. Tidak seperti borgol, tetapi lentera yang menerangi jalan agar manusia menjauhi nista. Sholat bukan tembok yang otomatis menghalangi maksiat, melainkan nasihat yang berulang-ulang mengetuk hati dengan hikmah. Wah, panjenengan paham apa betul? Dan paham. Luar tadi, angin paham.
tidak seperti kalau tangan kita diborgol barat ya, kaki kita diikat, tidak bisa bergerak kemana-mana. Sholat tidak demikian. Tidak demikian. Sholat bukan juga tembok yang menghalangi, tidak bisa kita tembus, betul. Tetapi sholat adalah nasihat yang berulang-ulang. Nasihat yang berulang. Nasihat itu kan gitu, sepekan sepindah, 1 bulan sekali, bahkan ada yang hanya 1 tahun sekali. Atau 1 hari 1 tahun sekali. Maka semakin sering nasihat itu kita dengarkan, kita hayati, maka akan semakin menginspirasi, semakin berdampak. Maka sering-seringlah kita saling menasihati, terutama dengan ibadah-ibadah itu. Nah, disinilah sholat, puasa, dan seluruh ibadah, sedekah, zakat yang wajib, haji dan umrah seterusnya itu yang kemudian kita kenal dengan ibadah makhdhah, ibadah khusus sebagai pelatihan untuk kehidupan sehari-hari. Wa dzikrullahi akbar, dan janji Allah pahala ketika kita bisa beribadah lebih umum, lebih luas di luar ibadah yang khusus. Contohnya tadi sampun katakan, maka pahalanya akan semakin besar. Kenapa? Karena tantangannya semakin berat. Maka ketika kita mau berorganisasi, mau berjamaah, itu semakin potensi semakin besar untuk berbuat salah, berbuat dosa dan maksiat. Tetapi kalau kita mau mengontrol diri, bisa menata diri ketika bersama-sama, berinteraksi, bermuamalah, pahalanya, fadilahnya, keutamaannya semakin besar. Maka ulama kita, para kiai kita, para ustadz, para tokoh-tokoh kita akan semakin besar perannya manakala semakin aktif di dalam masyarakat, tidak memakzulkan atau mengucilkan diri. Kenapa? Karena tantangannya semakin berat. Semakin berat tantangannya, semakin besar pahalanya. Maka semakin kita aktif berorganisasi, potensi mendapatkan pahala semakin banyak. Kalau ibadah kita hanya untuk diri kita sendiri, sholat, puasa, sedekah, zakat, ya keutamanya untuk diri kita sendiri, ya demikianlah, terbatas sekali. Tetapi kalau kita mau membawa pengaruh, dampak, manfaat ibadah itu di luar dalam kehidupan sehari-hari, top markotop. Nah, disinilah kemudian gerakan kita Syarikat Muhammadiyah ini fokus tidak hanya berucap tetapi praktek, bertindak, segala sesuatu yang praktis, karena itu yang lebih efektif, lebih efisien, progresif, berkemajuan. Alhamdulillah masih ada waktu, kita kirim 3 menit barangkali dari materi ingkang kawula aturaken kirang langkungipun. Kalau ada sesuatu yang didiskusikan, kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan atau saya sampaikan ini Bapak tadi mendikong bahwa semakin banyak kita berinteraksi dengan masyarakat, memang banyak risikonya, Pak. Artinya tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi mengingat ternyata kita berinteraksi dengan masyarakat yang banyak risikonya, lebih baik daripada orang yang selalu mengecilkan diri, Pak. Kadang-kadang ada orang yang merasa sok pintar, sok alim, selalu memuji, Pak. Karena tetangga bagi dia itu merupakan, katanya itu seperti tukang gosok-gosok, tukang
Ya tidak banyak makanya Pak. Makanya dia punya prinsip saya lebih baik sendiri daripada berinteraksi dengan masyarakat. Apakah hal itu betul Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Budimun Pak. Bapak Dodi dari Tiris Jawa. Masya Allah. Ya. Pak Doni ya. Bapak Dodi. Doni. Pak Doni. Oh, Bapak Doni. Doni. Jadi semakin resiko dan tantangan semakin berat, maka potensi peluang mendapatkan pahala semakin berat. Maka ketika sholat subuh, pahalanya meskipun hanya 2 rakaat, kalau tantangannya berat, Mbak menawi cuacanya duit-duitnya atau nuwun sewu lebih flu luar biasa Bapak Ibu. Satu, semangatnya diuji. Yang kedua, kalau panjenengan kita bisa menunaikan benar-benar sampai tuntas sempurna, itu pahalanya berlipat. Demikian juga ketika seseorang mau berinteraksi, bermuamalah, maka banyak tuntunan-tuntunan ibadah yang kita praktekkan. Tetapi kalau mengucilkan diri, ya terbatas ajaran agama yang kita praktekkan karena hanya sendiri. Tetapi kalau bersama-sama banyak yang harus kita amalkan dan kita terapkan. Nah, disitulah potensi pahala semakin besar. Namun pada suatu era zaman kadang memang seorang ulama atau seorang tokoh ahli pikir kemudian merenung dan timbul dalam dirinya, saya harus mengasingkan diri dulu sejenak, 1 bulan, 1 tahun, tetapi bukan sekedar mengasingkan diri. Ini hakikat seperti yang dilakukan Imam Ghazali. Dia mengasingkan diri tetapi untuk berkarya, menulis buku, kemudian menghasilkan produktif. Nah, ini yang dimaksudkan seorang ulama atau kiai tokoh mengasingkan diri tetapi tetap bermanfaat. Dia berkarya. Nah, ini yang kemudian silakan menawi panjenengan tetap menawi siapapun yang lebih memilih untuk menyendiri. Nah, tetapi kalau bisa tetap bermanfaat. Ada targetnya. Target. Misalkan target untuk keluarga yang menghasilkan diri 1 tahun, nanti bekerja maksudnya bermanfaat. Dia kembali kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, ada manfaat yang dia berikan untuk keluarga dan masyarakat. Kenapa? Sekali lagi karena ketika kita berinteraksi, potensi peluang untuk beramal semakin banyak, pahalanya juga semakin. Tapi kalau suatu saat waktu kita harus mengasingkan diri, jangan lama-lama dan bermanfaat. Ada karyanya, baik untuk diri sendiri, keluarga ataupun untuk masyarakat. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Manusia yang terbaik dalam hal ini yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Sekarang Ibu, alhamdulillah. Bapak-bapak sehat walafiat. Alhamdulillah. Ikan hiu makan tomat. Thank you very much. Tidak ada pertanyaan? Kalau tutup ya, menyesal kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.